Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mince Duryani dengan NPM C0C021052. Saya dari Universitas Bengkulu, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi D3 Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Accounting in Action yang pernah dijelaskan oleh Bapak Madani Hatta. Yang pertama, saya akan membahas tentang apa sih itu akuntansi. Nah, akuntansi itu terdapat 3 aktivitas utama. Yang pertama itu ada identifikasi. Apa yang diidentifikasi dalam akuntansi? Nah, yang kita identifikasi dalam akuntansi itu adalah transaksi. Transaksi itu adalah kejadian bisnis yang ada di suatu perusahaan. Lalu, kenapa sih transaksi itu perlu kita identifikasi? Nah, karena transaksi atau kejadian yang terjadi di perusahaan ada yang akan dicatat secara akuntansi dan ada yang tidak perlu kita catat secara akuntansi. Yang membedakan kenapa dicatat secara akuntansi dan tidak perlu dicatat secara akuntansi itu adalah karena ada transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Apa sih transaksi keuangan itu? Nah, jadi transaksi keuangan adalah setiap kejadian bisnis yang akan mempengaruhi perubahan posisi keuangan pada suatu perusahaan tersebut. Nah, lalu apa transaksi non-keuangan? Nah, transaksi non-keuangan adalah kejadian bisnis yang tidak mempengaruhi sama sekali posisi keuangan pada suatu perusahaan tersebut. Kemudian yang harus kita ingat juga, setiap transaksi itu harus ada bukti transaksinya. Yang kedua itu adalah selanjutnya setelah identifikasi itu ada recording atau pencatatan. Pencatatan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama itu pencatatan transaksi berdasarkan buktinya ke jurnal. Catatan akuntansi yang pertama kali kita buat. Yang kedua itu ada memposting atau memindahkan informasi dari jurnal ke buku besar atau sering kita sebut dengan tahapan pengklasifikasian. Yang ketiga ada pengiktisaran. Dalam akuntansi, tahapan pengiktisaran itu ada dalam bentuk neraca saldo. Dari ketiga kegiatan pencatatan di atas akan menghasilkan laporan keuangan yang digunakan perusahaan untuk mengambil keputusan. Setelah pencatatan, selanjutnya ada communication. Dari proses akuntansi ini akan menghasilkan informasi. Informasinya dalam bentuk laporan keuangan dan akan disampaikan kepada pengguna laporan keuangan. Pengguna laporan keuangan adalah keputusan bisnis mereka yang menggunakan laporan keuangan untuk mengambil keputusan bisnis. Contohnya investor menggunakan laporan keuangan suatu perusahaan untuk mempertimbangkan investasi yang akan diberikan terhadap perusahaan tersebut ke depannya. Lalu setelah kita mengetahui akuntansi, selanjutnya siapa saja sih pengguna informasi akuntansi itu? Nah, pengguna informasi akuntansi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu pengguna internal dan pengguna eksternal. Yang pertama itu pengguna internal. Pengguna internal adalah personil atau karyawan yang ada di perusahaan tersebut yang menggunakan informasi laporan keuangan dalam pengambilan keputusannya untuk perusahaan itu sendiri. Contohnya ada manajer pemasaran atau marketing, manajer keuangan, dan manajer sumber daya manusia. Manajer sumber daya manusia menggunakan laporan keuangan untuk mempertimbangkan gaji karyawan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, selanjutnya itu yang kedua ada pengguna eksternal. Pengguna eksternal adalah pengguna laporan keuangan yang bukan bagian dari perusahaan tersebut, tetapi dia berada di luar dari perusahaan tersebut. Contohnya, investor.
Investor adalah mereka yang kelebihan uang dan ingin menanamkan modal atau investasinya agar dananya berkembang. Nah, yang kedua itu ada kreditor. Kreditor menggunakan laporan keuangan itu untuk mempertimbangkan pemberian pinjaman kepada perusahaan tersebut. Apakah perusahaan tersebut di kemudian hari bisa melunasi pinjamannya atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu setelah pengguna informasi akuntansi itu ada etika dalam pelaporan keuangan. Etika dalam pelaporan keuangan adalah standar perilaku di mana tindakan seseorang dinilai sebagai benar atau salah, jujur atau tidak jujur, dan adil atau tidak adil dalam etika pencatatan transaksi atau pencatatan laporan keuangan. Yang selanjutnya itu yang D ada standar akuntansi. Standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu ada standar akuntansi keuangan IFRS atau SAK berbasis IFRS yang mengeluarkannya adalah IASB dan ini berbasis di dunia. Standar keuangan yang berbasis IFRS ini, siapa sih yang menggunakannya? Nah, untuk perusahaan yang menggunakan standar IFRS ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti PT Mayora, PT Indofood, dan PT MS Group. Nah, selanjutnya ada SAK etap. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik. Ini digunakan untuk perusahaan yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia, contohnya PT Agung Toyota. Selanjutnya ada SAK EMKM atau standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK ini digunakan oleh usaha menengah seperti percetakan Mawar Grafindo. Selanjutnya ada untuk seperti bank muamalat dan prinsipnya menggunakan prinsip syariah. Maka di samping SAK yang telah disebutkan sebelumnya ditambah dengan PSAK syariat dalam pembuat laporan keuangannya. Karena dalam 3 SAK di atas tidak mengatur tentang syariah. Selanjutnya ada PSAK 45 dan ISAK 35. Contohnya digunakan di LSR di wahana lingkungan hidup. PSAK 45 itu ada untuk akuntansi organisasi nirlaba, contohnya adalah seperti yayasan. Yang terakhir itu ada SAP atau standar akuntansi pemerintah. Nah, standar ini bukan diperuntukkan untuk perusahaan atau bisnis, tetapi standar ini digunakan untuk pemerintah pusat ataupun daerah. Nah, setelah membahas tentang standar akuntansi, selanjutnya kita akan membahas tentang asumsi dasar dalam pelaporan keuangan. Nah, asumsi dasar pelaporan keuangan harus dipatuhi dan ini tidak boleh dilanggar, dan jika melanggar ini merupakan kesalahan yang sangat fatal. Asumsi dasar pelaporan keuangan itu sendiri dibagi menjadi 5, yaitu yang pertama economic entity assumption atau asumsi entitas ekonomi. Nah, jadi pada asumsi ini perusahaan dipandang atau dianggap sebagai suatu entitas yang berbeda dari entitas yang lain. Asumsi ekonomi entitas ini mengatakan bahwa sudah ada pemisahan secara legal antara aset perusahaan dan aset pribadinya. Asumsi entitas ekonomi ini berlaku untuk PT atau perseroan terbatas. Asumsi entitas ini akan
akan mempengaruhi 3 kepemilikan bisnis. Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan yang didirikan Yang pertama, perusahaan perseorangan. Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang didirikan oleh seseorang jika mendapatkan laba. Maka untuk seorang pemilik tadi, jika rugi pun yang menanggung pemilik tadi, dan modalnya berasal dari modal individu. Kedua, ada partnership atau persekutuan. Partnership atau persekutuan adalah di mana modal berasal dari persekutuan, yakni lebih dari satu orang. Jadi partnership atau persekutuan ini modalnya bisa berasal dari 3 atau 2 orang. Nah, selanjutnya, jika mendapatkan laba akan dibagi secara personil atau dibagi juga ruginya. Partnership atau perseorangan ini kewajibannya terbatas dan memiliki keunggulan seperti mampu mengakses modal lebih baik atau lebih luas. Yang ketiga itu ada asumsi going contract atau asumsi berkelanjutan usaha. Jadi dalam asumsi berkelanjutan usaha ini, suatu usaha itu didirikan untuk terus berlanjut, bukan untuk segera dibubarkan. Bentuk dari asumsi ini adalah misalkan kita mempunyai aset berupa bangunan yang estimasi umur manfaatnya sekitar 50 tahun, maka setidaknya kita berasumsi bahwa dalam 50 tahun ke depan perusahaan yang kita bangun itu masih ada atau masih berdiri. Nah, aset dibagi menjadi 2, yaitu aset sendiri dibagi menjadi 2, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar adalah aset yang dimiliki perusahaan yang masa manfaatnya itu kurang dari 1 tahun. Sedangkan aset tidak lancar adalah aset yang memiliki manfaat lebih dari 5 tahun. Setelah asumsi berkelanjutan usaha, selanjutnya itu ada yang namanya asumsi unit moneter atau asumsi satuan moneter. Dalam asumsi ini menyatakan bahwa dalam pengukuran, penilaian, pencatatan, ataupun dalam pelaporan kita harus menggunakan satuan mata uang, misalkan rupiah atau dolar. Jadi dalam asumsi satuan moneter tidak menggunakan satuan barang, tetapi hanya menggunakan satuan mata uang. Selanjutnya itu adalah asumsi periodicity. Nah, asumsi ini mengatakan bahwa perusahaan dapat membagi laporan keuangannya menjadi beberapa periode waktu, misalkan laporan keuangan bulanan, per 3 bulan, per semester, per tahun. Nah, selanjutnya yang terakhir itu ada asumsi akrual. Asumsi ini menyatakan bahwa dalam pencatatan transaksi, yang menjadi dasar kita mencatat transaksi adalah transaksi dicatat ketika transaksi itu telah terjadi. Tidak diperdulikan apakah pada saat transaksi itu kita menerima atau mengeluarkan uang. Jadi yang menjadi tolak ukur kita mencatat transaksi adalah ketika transaksi itu terjadi. Lawan dari asumsi akrual adalah asumsi cash asumsi. Adalah transaksi dicatat ketika ada uang yang diterima atau ada uang yang dibayarkan. Jadi asumsi akrual itu akan mencatat transaksinya jika sudah terjadi transaksi. Contohnya pada percetakan itu akan dicatat ketika kita sudah memberikan jasa kita kepada pelanggan, walaupun jasa kita belum dibayar tapi itu tetap dicatat. Sedangkan asumsi kas adalah transaksi itu dicatat ketika kita menerima uang, walaupun kita belum mengerjakan pekerjaan itu,
tapi kita sudah menerima uang, itu akan dicatat dalam laporan keuangan. Setelah membahas tentang asumsi dalam akuntansi, selanjutnya ada prinsip-prinsip akuntansi. Prinsip-prinsip ini tidak boleh dilanggar. Prinsip-prinsip yang berlaku dalam praktik akuntansi di Indonesia adalah yang pertama itu ada prinsip pengakuan. Ini terbagi menjadi dua, yaitu prinsip pengakuan pendapatan dan prinsip pengakuan beban. Prinsip pengakuan pendapatan adalah prinsip pengakuan pendapatan diakui perusahaan ketika jasa sudah diberikan. Jadi, perusahaan sudah boleh mengakui adanya pendapatan ketika sudah memberikan jasa tanpa mempertimbangkan apakah ada uang yang diterima atau tidak. Jadi, yang menjadi tolak ukur dalam prinsip ini adalah apakah kita sudah memberikan jasa atau belum. Nah, selanjutnya itu ada prinsip pengakuan beban. Pengakuan itu berbicara tentang kapan kita mengakui itu sebagai pendapatan. Nah, kapan kita mengakuinya sebagai beban? Beban itu diakui ketika kita sudah menerima manfaat atau perusahaan sudah memperoleh manfaat, dan bukan dari sudah membayar atau belum. Sudah bayar tapi manfaat belum dirasakan, maka tidak boleh diakui sebagai beban. Belum bayar tetapi jika belum bayar tetapi manfaat sudah dapat kita rasakan, maka itu boleh diakui sebagai beban. Yang kedua, setelah proses pengakuan ada prinsip pengukuran. Setelah pengakuan, maka tahap dalam akuntansi itu adalah pengukuran berapa nilai yang harus kita catat. Seperti berapa nilai yang kita catat sebagai pendapatan, berapa nilai yang kita catat sebagai beban, berapa nilai yang kita catat untuk aset yang kita peroleh. Nah, dalam akuntansi ada pengukuran penggunaan prinsip historical host dan prinsip nilai wajar. Nah, yang terakhir itu ada prinsip pencatatan. Setelah pengukuran selanjutnya adalah prinsip pencatatan. Nah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.